Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 18 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pemurni hati kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami semua merelakan hati kami agar Yesus bersihkan dan murnikan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu dari Malaysia. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat pagi. Tajuk renungan hari ini ialah Sang Pemurni. Ayat Alkitab terdapat dalam Amsal 17 ayat 3. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita percaya tanpa keraguan bahwa Kristus akan segera datang. Ini bukan dongeng bagi kita. Ini kenyataan. Ketika Ia datang, Ia tidak akan membersihkan kita dari dosa-dosa kita, menyingkirkan cacat dalam karakter kita, atau menyembuhkan kita dari kelemahan temperamen dan watak kita. Jika memang kita harus ditempa, pekerjaan ini akan selesai sebelum waktu itu. Ketika Tuhan datang, mereka yang kudus akan tetap kudus. Mereka yang telah memelihara tubuh dan roh mereka dalam kekudusan, dalam pengudusan dan penghormatan, akan menerima sentuhan akhir keabadian. Tetapi mereka yang tidak benar, tidak dikuduskan, dan kotor akan tetap demikian selamanya. Tidak ada pekerjaan yang akan dilakukan bagi mereka untuk menyingkirkan cacat mereka dan memberi mereka karakter yang kudus. Sang Pemurni tidak duduk untuk melanjutkan proses pemurniannya dan menyingkirkan dosa-dosa dan kerusakan mereka. Semua ini harus dilakukan pada jam-jam percobaan ini. Sekaranglah saatnya pekerjaan ini diselesaikan bagi kita. Kita berada di dunia yang menentang kebenaran dan kemurnian karakter, dan pertumbuhan dalam kasih karunia. Kemanapun kita memandang, kita melihat kerusakan dan kekotoran, cacat dan dosa. Dan pekerjaan apakah yang harus kita lakukan di sini sebelum menerima keabadian? Yaitu menjaga tubuh kita tetap kudus, roh kita murni, agar kita dapat berdiri tegak tanpa noda di tengah kerusakan yang merajalela di sekitar kita pada akhir zaman ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu penderitaan dan kematian Anak Allah. Jika kita dapat memahami hal ini dan menyadarinya sepenuhnya, kita akan merasakan tanggung jawab besar yang dibebankan kepada kita untuk menjaga diri kita dalam kondisi kesehatan terbaik, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang sempurna kepada Allah. Namun ketika kita mengambil tindakan yang menguras tenaga kita, mengurangi kekuatan kita, atau mengaburkan pikiran kita, kita berdosa terhadap Allah. Testimonies for the Church, Jilid 2 halaman 354 hingga 356. Demikianlah bacaan kita. Terima kasih.
Terima kasih atas penata layanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang pemurnian, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 85, paragraf 2. Allah adalah pemurni dan penyuci jiwa. Dalam panasnya tungku, sampah dipisahkan selamanya dari perak dan emas sejati karakter Kristen. Yesus menyaksikan ujian ini. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk memurnikan logam mulia agar dapat memantulkan pancaran kasih ilahinya. Allah lah yang memurnikan kita, dan anak Allah yang menyaksikan prosesnya. Sebab Yesus tahu apa yang dibutuhkan untuk memurnikan kita. Artinya, Yesus tidak hanya menyaksikan tetapi turut bekerja. Siapakah Allah yang memurnikan kita ini? Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, kita mundur ke halaman 84, paragraf 4, dikatakan, Bapa Sorgawi kita melihat hati kita, dan Dia mengetahui karakter mereka lebih dari mereka sendiri mengenalnya. Yang melihat hati kita adalah Allah Bapa, dan yang memurnikan jiwa kita adalah Allah. Karenanya jelas bahwa Allah yang melihat dan memurnikan jiwa kita, yang adalah hati kita, adalah Allah Bapa. Bagaimana caranya? Melalui anaknya. Itu sebabnya Yesus saksikan prosesnya dan turut bekerja dalam prosesnya, sebab Yesus tahu kebutuhan untuk memurnikan kita. Kenapa Yesus yang tahu? Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama kita baca dalam Testimonies for the Church halaman 86 paragraf 1. Allah menguji manusia. Ia menguji mereka di sisi kanan dan kiri. Dan dengan demikian mereka dididik, dilatih, dan didisiplinkan. Yesus penebus kita, wakil dan kepala manusia, menanggung proses pengujian ini. Ia menderita lebih dari yang seharusnya kita tanggung. Ia menanggung kelemahan kita dan dalam segala hal dicobai seperti kita. Inilah dasarnya Yesus yang tahu kebutuhan pemurnian kita, dan Yesus bahkan turut bekerja dalam pemurnian tersebut. Itu sebabnya Yesus disebut Sang Pemurni. Bagaimana caranya Yesus memurnikan kita, khususnya hati kita? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 228, paragraf 3. Iman yang hidup itu adalah kebutuhan kita yang besar saat ini. Kita harus tahu bahwa Yesus benar-benar milik kita, bahwa Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Yesus, sedang membersihkan dan memurnikan hati kita. Yesus memurnikan kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan proses ini harus dimulai sekarang di dunia ini. Saat Yesus datang kedua kali nanti, tidak ada lagi proses pemurnian. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 339 paragraf 2. Ketika Ia datang, Ia tidak akan membersihkan kita dari dosa-dosa kita, menyingkirkan cacat dalam karakter kita, atau menyembuhkan kita dari kelemahan temperamen dan watak kita. Jika memang kita harus ditempa, pekerjaan ini akan selesai sebelum waktu itu. Ketika Yesus datang yang kedua kali, mereka yang kudus akan tetap kudus. Mereka yang memelihara tubuh dan roh mereka dalam kekudusan, dalam pengudusan dan penghormatan, akan menerima sentuhan akhir keabadian. Tetapi mereka yang tidak benar, tidak dikuduskan dan kotor, akan tetap demikian selamanya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Yesaya 48 ayat 10 berkata, Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Inilah proses pemurnian dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu Yesus oleh kehadiran Roh-Nya, sebab Yesus telah melalui dapur kesengsaraan lebih lagi daripada kita. Sekarang, apa tujuan pemurnian kita? Tujuannya adalah agar kita memiliki karakter Kristus yang kudus. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menjelaskan dalam
Signs of the Times, tanggal 16 Juli tahun 1902, paragraf 2. Kebenaran Allah dirancang untuk mengangkat penerimanya, untuk menyempurnakan selera dan menguduskan penilaiannya. Tidak seorang pun dapat menjadi orang Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Dan jika ia memiliki Roh Kristus, hal itu akan dinyatakan dalam watak yang halus dan sopan. Karakternya akan kudus, perilakunya elok, dan perkataannya tanpa tipu daya. Inilah pentingnya kita mengenal siapa yang memurnikan kita, yaitu Allah Bapa, dan Bapa melakukan pemurniannya melalui anaknya yang sudah mengalami proses pemurnian tersebut. Itu sebabnya Yesus tahu apa yang diperlukan untuk memurnikan kita, yaitu Roh-Nya. Karenanya Yesus mencurahkan Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, untuk mengerjakan pemurnian dalam hati kita. Kita bertumbuh setiap hari, hingga pada akhirnya karakter kudus menjadi bagian kita, dan saat Yesus datang kedua kali, kita layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, agar kami merelakan hati kami untuk Yesus bersihkan dan murnikan, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab Bapa memurnikan kami, melihat hati kami melalui anak-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah Roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami oleh iman membuka hati, percaya bahwa Yesus yang masuk oleh kehadiran Roh-Nya, dan kami mengizinkan Dia membersihkan hati kami dan memurnikan hati kami agar menghasilkan buah-buah, yaitu karakter kudus Kristus, yang melayakkan kami untuk menerima kehidupan kekal nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.